Sesuai permintaan kalian, kali ini gue beli iPhone dari AH Gadget. Seperti apa barangnya? So, let's go. Udah lumayan lama gue nggak beli iPhone lagi, pokoknya semenjak gue pakai Samsung Note 9, gue udah jarang banget bikin video mengenai iPhone. Banyak juga yang nanyain kapan gue cobain beli iPhone di AH Gadget, dan video ini adalah jawabannya. Ini adalah iPhone 8 yang gue beli dari AH Gadget. Gue order secara online via admin WhatsApp-nya dengan harga 3.950.000. Kenapa iPhone 8? Karena di hari gue order yang ada cuma iPhone 8 ini yang ready stock. Lagi pula setelah video ini tayang juga bakalan langsung gue jual lagi. So buat kalian yang seneng banget mantengin barang bekas review gue, ya siap-siap aja ya. Kemasannya seperti ini. Dikirim oleh AH Gadget. Atas namanya gue sendiri, iPhone 8 64GB, harganya 3.950.000. Banyak yang bilang kalau di AH Gadget itu stoknya sama seperti PS Store, karena kalau kalian cek di Instagramnya, harga tiap unitnya itu sama, dan aksesoris yang dikasihnya sih katanya juga sama, bukan originalnya. Jadi langsung kita buka aja paketnya. Oke, jadi ini dia dusnya, dus iPhone 8 warnanya space gray. Di sini ada gambar iPhone, tulisan iPhone, logo Apple, tulisan iPhone dan juga logo Apple. Untuk bagian belakangnya dia polos ya, polos kayak gini. Kalau kita flashback mengenai unboxing iPhone di PS Store, dusnya ya polos kayak gini bagian belakangnya. Gue tuh sering lihat di toko-toko yang jual iPhone bekas, kebanyakan dusnya polos kayak gini, dan biasanya aksesorisnya pun bukan original, biasanya ya. Dan saat gue tanya ke adminnya pun dia bilang aksesorisnya emang bukan originalnya. Sekarang kita buka aja dusnya. Ya, ini ada iPhone-nya ya, space gray. Kita taruh sini dulu. Terus di sini ada buku panduan dan juga nota. Gue lipat dulu. Ya, ini dia notanya, nota dari AH Gadget atas nama gue sendiri, Yudhistira, iPhone 8 64, ditulisnya hitam, 3.950.000 di sini ya, tanda tangannya. Notanya kayak gini. Terus di sini ada buku panduan seperti biasa, Design by Apple in California. Si bijektor di dalamnya kayak biasa. Terus ada kepala charger kaki 3. Ada earphone-nya, dan juga yang terakhir ada lightning cable. Lightning cable-nya kayak gini. Gue nggak tahu ya semua aksesorisnya ini original atau bukan, tapi kemungkinan besar sih ini bukan originalnya. Jadi nggak akan gue pakai juga sih. Kita singkirin dulu. Ya, ini dia iPhone-nya, iPhone 8 atau iPhone 8 64GB variannya. Warnanya space gray. Ganteng banget ya. Kalau kita lihat bagian belakangnya ini masih mulus banget. Lu bisa lihat sendiri ya. Nggak ada yang retak di kaca belakangnya, masih mulus. Untuk frame dan bezelnya masih bagus ya. Kayak HP baru gitu ya. Mulus banget. Dan di bagian bawahnya sini ada segelnya ya. Ini ada 2 segelnya di bagian bautnya. Gua nggak tahu kenapa ditaruhnya di bagian baut. Mungkin biar nggak dibongkar kali ya. Jadi buat garansinya bisa lebih enak. Terus untuk kaca depannya ini masih bagus juga ya. Nggak ada retak. Lu bisa lihat sendiri. Masih grass, dan untuk LCD-nya juga gua rasa sih nggak ngangkat ya. Nggak bengkok juga itunya, iPhone-nya. Masih bagus lah ya. Untuk beli iPhone second tuh kalian harus teliti ya dalam ngecek si LCD dan bodinya ini. Takutnya kalian dapat unit yang LCD-nya ngangkat atau bodinya bengkok. Kan sayang juga kalau misalnya kayak gitu. Ya namanya iPhone second kan pasti penggunaan sebelumnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi ya harus hati-hati dalam memilih dan mengeceknya. Oke, langsung kita nyalain aja. Logo Apple. Oke, ini dia iPhone-nya udah nyala ya. Kalau kita lihat sekilas di sini LCD-nya masih bagus ya, masih bening, responsif juga pas dipencet.
Kalau kita lihat di bagian putihnya sini, dia nggak ada dot putih ataupun hitam ya. Masih bagus banget. 3D touch-nya gue cobain juga masih bisa. Untuk touch delay-nya di sini gue cobain ngetik, masih enak ya, nggak ada delay. Terus untuk true tone-nya juga di sini masih nyala ya. Lu bisa lihat sendiri, dia masih nyala. Dark mode-nya gue aktifin kayak gini hasilnya. Oke, kita lanjut ke pengaturan, ke general, about. Nah, di sini ada keterangannya, ini adalah iPhone 8 berkapasitas 64 GB, berjalan di iOS 13.4.1. Terus untuk model numbernya dia berawalan huruf M yang artinya produk retail resmi dan berakhiran huruf J_A, yang artinya ini dari Jepang. Dan udah pasti HP ini emailnya nggak terdaftar di website resmi Kemenperin. Dengan email yang nggak terdaftar ini, bagaimana dengan jaringan seluler di SIM cardnya? Gue langsung coba masukin SIM card gue aja di sini. Sebentar, gue ambil dulu. Gue akan coba masukin sini, apakah sinyal dan jaringannya kedetek. Dan di sini langsung ada ya, muncul ya. Kartu gua Bayu LTE jaringannya, kelihatan ya. Dan gue coba browsing di sini. Dia masih bisa. Masih bisa ya. Itu artinya HP ini sudah aktif sebelum 18 April 2020. Jadi nggak diblokir. Tapi walaupun begitu, gue juga belum pernah lihat sih kasus IMEI yang keblokir setelah tanggal 18 April 2020. Nggak tahu sistemnya yang belum siap dijalankan atau ada faktor-faktor lain yang gue belum ketahui sampai sekarang. Untuk wifi-nya gue cobain juga di sini. Gue coba pakai wifi rumah gue. Oke, udah connect. Tinggal gue coba browsing lagi. Bisa ya. Wifi-nya pun nggak ada masalah, barnya juga full ya di sini, kelihatan. Terus untuk Bluetooth-nya gue akan coba konekin di AirPods gue. Ya, langsung muncul pop-up ya, SK AirPods. Itu artinya Bluetooth-nya masih bisa berfungsi. Selanjutnya kita akan coba fitur Touch ID-nya. Karena seperti yang kita tahu, iPhone 8 ini masih mengusung sistem keamanan dengan sidik jari di sini ya, tombol home-nya. Jadi gue akan coba sidik jarinya di sini. Gue coba Touch ID, add fingerprint. Oke, continue. Oke, langsung kita cobain aja Touch ID-nya di sini. Ini dalam kondisi layar mati. Cepet ya, responsif. Dan dalam kondisi layar nyala, dia juga bisa ya. Sama-sama responsif. So, gue rasa nggak ada kerusakan di bagian Touch ID dan juga tombol home-nya ini. Untuk layarnya, iPhone 8 ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi 750x1334 pixel dengan rasio 16:9. Buat dipakai nonton film atau YouTube, gue rasa sih enak-enak aja, asalkan jangan dibandingkan dengan layar OLED atau Super AMOLED-nya Samsung secara bersebelahan. Selama gue pakai iPhone ini, gue sih selalu nyaman-nyaman aja dengan layar IPS-nya ini. So, gue rasa nggak ada masalah dengan layar iPhone 8 ini. Memiliki stereo speaker yang masih jos banget buat didengerin. Gue rasa sih nggak ada kerusakan sama sekali di bagian audionya. Untuk performanya kalau dipakai buka tutup aplikasi, jelas ini masih enak banget. Chip A11 Bionic itu masih gahar banget kalau dipakai di tahun 2020 ini. iPhone 8 ini kan muncul pertama kali di tahun 2017, jadi hitungannya udah 3 tahunan lah ya. Dan sampai sekarang gue sama sekali nggak meragukan performa dari ini HP. Gue coba tes Antutu benchmark di HP ini mendapatkan nilai di 202.497. Angka yang cukup besar ya untuk iPhone 8 ini. Terus untuk hasil trio toolsnya lu bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini statusnya hijau semua ya, normal, nggak ada yang pernah diganti part-partnya. Dan untuk skornya pun gue dapetin di angka 98. Nice. Gue cobain main game PUBG di sini, ini masih lancar banget ya. Untuk settingan mentoknya gue dapetin di Smooth Extreme sama di HDR Ultra. Walaupun ukurannya yang tergolong kecil buat para gamers, tapi kalau buat gue sih cukup sih nih 4,7 inch-nya. Untuk baterai health-nya di sini gue dapetin unit dengan baterai health sebesar 84% ya, kelihatan.
84%. Untuk pemakaian sehari-harinya gue belum bisa cobain HP ini karena baru aja dateng. Tapi sepengalaman gue pakai iPhone 8 itu nggak akan kuat seharian. Ya pastinya harus siapin charger atau power bank untuk supply daya dari si iPhone 8 ini. Untuk sektor kamera, iPhone 8 ini dibekali kamera belakang beresolusi 12 megapiksel dan kamera depannya ini 7 megapiksel. Gue langsung tes aja kamera dari HP ini, kira-kira masih bisa berfungsi dengan baik atau enggak ya. Dan hasilnya kalian bisa cek sendiri di sini. Ini video dari kamera belakang iPhone 8 AH Gadget. Gue coba pakai lari. Ini untuk kamera depannya iPhone 8 dari AH Gadget. Masuk ke kesimpulan, gue nggak tahu ya iPhone dari AH Gadget ini satu stok dengan PS Store atau enggak. Tapi kalau dilihat dari harga dan aksesoris yang didapat sih kayaknya emang satu stok. Tapi gue nggak peduli itu juga sih, yang penting unit yang gue dapet ini aman dan nggak ada kendala. Ngomongin worth it atau enggak, gue sih bilang ini worth it ya. Di harga 3.950.000 untuk iPhone 8, gue rasa jarang lo bisa temuin harga itu di toko-toko manapun. Apalagi dengan kondisi normal kayak gini. Jadi ya nggak ada alasan buat bilang HP ini nggak worth it. Setelah video ini tayang, HP ini juga bakal gue jual lagi nantinya di Instagram gue. Jadi buat kalian yang berminat dengan HP ini, bisa follow Instagram gue, pantengin aja di sana. Linknya ada di kolom deskripsi. Karena biasanya HP yang gue review tuh ya pastinya gue jual lagi secara online. Oke, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan and